Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur. Puji Tuhan, kita bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita semua. Biarlah kita terus mau datang memuji menyembah Dia, berserah hanya kepada Dia, agar namanya saudara selalu ditinggikan, dimuliakan di hidup kita. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau yang menyelamatkan jiwa kami. Engkau yang mengubahkan hidup kami menjadi baru. Kami berbahagia dalam hidup kami karena kami mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Terimalah kiranya korban pujian penyembahan yang kami bawa di hadapan-Mu pagi hari ini Bapa. Ini hidup kami, roh jiwa dan tubuh kami. Kami berbahagia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warismu, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, sekali lagi ku berbahagia Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus Engkau abadi Tuhan. Yesus abadi, kepunyaanku. Kami warisnya, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru, Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau menjadikan kami ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Sebab itu kami berbahagia dalam Engkau. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami berbahagia di dalam Engkau. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warismu ya Tuhan, aku warisnya. Ku ditebus ciptaan baru. Amin. Engkau Roh Kudus, Roh Kudus. Kita patut bersyukur saudara, sebab Dia Tuhan yang mengubahkan kita menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu Tuhan, yang membuat kami hidup kembali, yang membuat kami hidup dalam hidup yang baru. Karena itu kami mau terus menyerahkan seluruh hidup kami, ubah bentuk kami dari hati yang paling dalam. Tuhan, Engkau jamah setiap kami untuk kami boleh mengalami perubahan itu. Biar ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan saudara. Katakan bersama di hadapannya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang Kau membentuk bejana hati. Katakan Bapa, ajar kami Tuhan. Amin. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan. Amin. Yang tiada
Lebih lagi katakan Bapa, sentuh hati kami Tuhan, ubah hidup kami Yesus. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni Tuhan, emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Katakan berseru panggil Bapa, amin. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tidak pernah berhenti di dalam hidup kami Tuhan. Amin Tuhan Yesus. Biar Engkau terus menjadi Bapa dalam hidup kami. Biar Engkau Tuhan yang menuntun jalan hidup kami. Oh, Bapa, sentuh hatiku Tuhan. Yes, ubah hidupku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hati kami Tuhan, bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan, yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, ubah hati kami Tuhan, ubah hidup kami. Ini kami Bapa. Terima kasih Yesus. Sekali lagi saudara katakan, Bapa sentuh hatiku. Bapa sentuh hati, ubah hidupku, ubah hidupku menjadi yang bagai emas yang murni Tuhan, emas yang murni. Kau membentuk bejana hati. Katakan Bapa, ajarku sebuah kasih yang selalu memberi Tuhan, amin. Yang selalu memberi, bagai air yang mengalir Tuhan, amin. Yang tiada pernah berhenti. Biar air yang selalu mengalir itu penuhi hidup kami Tuhan, basahi tanah hati kami Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau sebentar lagi Engkau izinkan Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Iya, baik, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum kita melanjutkan semua aktivitas kita pada pagi hari ini, kita percaya firman Tuhan adalah kekuatan dan penuntun jalan hidup kita agar kita semakin dekat dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Baik saudara, firman Tuhan hari ini terambil dari Galatia pasal yang ke-6. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-14 mulai, firman Tuhan berkata di sana,
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ayat 15, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Saudara, Galatia pasal 6 ayat 14 sampai ayat 16 ya. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Rasul Paulus menuliskan ayat ini saudara buat jemaat yang ada di Galatia. Saat itu ada begitu banyak orang yang memegahkan diri dan mereka meninggikan diri karena mereka melakukan hal-hal ya adat istiadat, bahkan juga ya tradisi-tradisi, bahkan juga hal-hal keagamaan yang kelihatannya rohani. Di tempat itu ada orang-orang yang bermegah karena mereka disunat ya secara lahiriah. Mereka merasa sudah rohani ya. Tetapi Rasul Paulus berkata, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Salah satu kebanggaan Rasul Paulus itu adalah penderitaan ya, bermegah di dalam salib Tuhan kita itu Yesus Kristus. Dia berkata, hal yang bisa dibanggakan, hal yang bisa dia bermegahkan adalah ya salib Kristus. Kenapa? Karena salib itulah yang menyelamatkan kita. Ya, karena itu dia berkata di sini saudara, aku tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Ada dua hal maksud Rasul Paulus tentang salib Kristus. Yang pertama, benar-benar salib Kristus. Ya, yaitu ketika Yesus disalibkan, itu artinya Yesus mati bagi dosanya, ya, dan Yesus menebus kehidupan kita ini dari dunia yang fana ini. Ya, tetapi dari artian kata yang lain, Rasul Paulus berkata, aku mau bermegah dalam salib Kristus, yaitu penderitaan. Rasul Paulus sangat tahu bahwa penderitaan itu mendewasakan imannya, bahwa penderitaan itu membuat dia semakin sempurna di hadapan Tuhan. Ya, makanya dia berkata, aku ingin bermegah dalam salib Kristus. Saudara, dia berkata karena salib Kristus itulah yang membuat aku ini ya disalibkan bagi dunia dan dunia bagiku telah disalibkan. Selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Penderitaan di dalam Kristus karena kebenaran itu juga membantu kita untuk tidak terseret oleh ya keinginan dunia, bahkan arus dunia hari-hari ini. Makanya saudara ya, ketika kita menderita itu baik agar kita semakin dekat dengan Tuhan ya. Dan kita menderita itu membawa kita untuk terus melekat kepada Tuhan dan kita mengikuti ya prinsip-prinsip Tuhan dalam hidup ini. Jadi salib berbicara itu adalah benar-benar peristiwa Yesus disalib yang menebus dosa kita, membebaskan kita dari dunia ini yang fana dan menebus hidup kita saudara ya, sehingga kita juga terluput dari dunia dan dunia itu tersalib juga bagi kita. Tetapi hal yang berikutnya yang dimaksud Rasul Paulus tentang salib Kristus yang dia bermegah itu adalah dalam penderitaan. Ketika kita bermegah dalam penderitaan kita, itu artinya kita bermegah dalam salib Kristus. Ya, karena itu jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut, hadapi semua penderitaan kita dengan hati yang bersyukur, karena itu adalah kasih karunia. Ketika kita hidup benar tapi kita harus menghadapi tantangan, persoalan, malapetaka, saudara, bersyukur. Ya, berbanggalah dalam salib Kristus itu, karena itu akan mendatangkan kebaikan bagi jiwa kita. Tuhan mengizinkan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Ayat yang ke-15, Rasul Paulus berkata, sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Pada zaman itu jemaat di Galatia itu ya bangga dengan hal-hal lahiriah, sunat secara rohani. Dan Rasul Paulus menegaskan bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Kita bukan lagi melakukan hal-hal seperti di perjanjian lama ya secara hukum Taurat. Tetapi ya Rasul Paulus berkata yang terpenting itu adalah menjadi ciptaan baru.
Itulah yang ada artinya. Bukan hanya kegiatan-kegiatan secara rutinitas keagamaan kita, itu juga berarti. Bukan hanya kita menjadi sebagai orang Kristen. Jangan berbangga dengan pelayananmu, jangan berbangga dengan kegiatan di gereja, jangan berbangga dengan aktivitas-aktivitas rohani kita yang kelihatannya rohani. Tetapi berbanggalah kalau kita menjadi ciptaan yang baru. Sudahkah kita menjadi ciptaan baru? Sudahkah kita berubah? Sudahkah kita bertobat? Ya, di mesbah doa kita mendengar satu kesaksian dari seorang ibu yang dulunya dia hidup dalam kepahitan kepada suaminya. Akhirnya karena dia pahit sama suami, dia pahit sama mertua, dia pahit sama ipar. Berpuluh tahun dia menghidupi itu, tapi ketika dia mulai menemukan mesbah doa, semua khotbah-khotbah dan channel saya di YouTube, dia mendengarkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia berubah, dia lepaskan pengampunan, akhirnya hubungannya dengan mertua baik, hubungan dengan kakaknya baik. Ya, itu yang dinamakan menjadi ciptaan baru. Jangan hanya menjadi Kristen, tapi mari kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu sudah datang. Enggak penting jabatanmu di gereja, enggak penting engkau majelis, engkau gembala, engkau pendeta. Yang penting adalah engkau tuh menjadi ciptaan baru. Saya berubah, hidup saudara berubah. Itulah yang terpenting, saudara. Ayat 16, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Dan semua orang yang memegang prinsip ini, kata Rasul Paulus, maka damai sejahtera Kristus akan turun atas hidupmu. Prinsip yang mana? Prinsip yang hidupnya diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Jangan bermegah pada hal-hal yang hanya lahiriah, tetapi mari kita bermegah ya karena kita diubahkan, hidup kita dipulihkan, bahkan ya kita disalibkan bagi dunia dan dunia disalibkan bagi kita, sehingga bagi kita bukanlah cuma soal-soal kegiatan rohani, tetapi kita diubah menjadi ciptaan yang baru, karakter kita baru, hidup kita baru, perkataan kita baru, sehingga ya seluruh aspek dalam hidup kita juga dirubah Tuhan menjadi baru, semakin berkenan pada Tuhan dan semakin dimuliakan. Karena itu saudara, mari kita mau terus berkata kepada Tuhan, Tuhan kami mau menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau. Ya, kami berbahagia Tuhan di dalam Engkau karena kami ini diciptakan, kami berbangga dalam Engkau karena kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Biarlah saudara setiap kita mau terus diubahkan, mau senantiasa sehari demi sehari kita terus diubahkan menjadi sempurna seperti Kristus. Terima kasih Tuhan buat segala pengajaran, buat segala anugerah yang boleh kami terima dari kebenaran firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh. Katakan Yesus abadi. Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru. Roh, sekali lagi katakan, ku berbahagia Tuhan. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesus abadi, Yesus abadi, kepunyaanku, aku warisnya, aku warisnya. Tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Kami bangga karena kami menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Ajar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Itulah yang menyenangkan hati-Mu Bapa, kami menjadi ciptaan yang baru. Sebab tidak penting Tuhan segala kegiatan-kegiatan yang kelihatannya rohani.
Tidak begitu penting jabatan kami secara lahiriah, bahkan apapun, yang terpenting adalah kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Itulah yang menyenangkan hatimu Bapa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Engkau menerangkan firman-Mu bagi setiap kami. Berkati setiap mereka yang terus setia bangun di pagi hari mencari wajah-Mu Tuhan, setia mendengarkan setiap tuntunan Tuhan. Berkati Bapa. Yang sakit kami percaya Engkau sembuhkan hari ini. Yang berbauan berat Engkau berikan kelegaan. Yang berulang tahun Engkau berikan umur panjang Tuhan, bahkan kekayaan hormat turun atas setiap mereka yang berulang tahun, sehingga nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa untuk setiap mereka yang bekerja. Tuhan berkati sertai yang di dalam rumah, di luar kota. Tuhan penyertaan-Mu sempurna. Bahkan Engkau memberkati apa yang kami lakukan dengan tangan kami Tuhan, buat itu berhasil. Tuhan juga terus memberkati Bapa untuk setiap mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit, jamah dan lawat. Tuhan berikan kesembuhan ilahi. Kami percaya anugerah Tuhan turun sempurna atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang boleh kami alami dan rasakan. Setiap mereka yang sedang bergumul dengan persoalan yang berat, sakit, penyakit, kanker, tumor, apapun, Tuhan jamah dan sembuhkan. Terima kasih Bapa, bahkan semua mereka yang bergumul dengan untuk pekerjaan, membutuhkan Tuhan pekerjaan, Engkau juga beri yang terbaik. Terima kasih buat segala anugerah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidupmu mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.